Perlu kalian ketahui bahwa sebelum adanya umat manusia, peradaban lain di alam semesta ternyata sudah melakukan perjalanan luar angkasa menggunakan teknologi canggih. Salah satunya adalah peradaban mirip manusia yang tinggal di planet Somaris, sebuah planet yang terletak di galaksi yang sangat jauh dari galaksi Bima Sakti. Kita kemudian diperlihatkan salah satu penghuni Somaris, yaitu seorang pilot bernama Miles yang sedang berdiri bersama istrinya sambil memandangi putri mereka bernama Nevin yang sedang belajar bersiul di pinggir pantai. Pada hari itu juga, Miles memberitahu istrinya kalau dia menerima pekerjaan eksplorasi keluar angkasa selama 2 tahun. Biasanya, Miles hanya melakukan perjalanan dalam jangka pendek, tetapi kali ini ia membutuhkan uang tambahan untuk membayar pengobatan penyakit kronis yang diderita oleh Nevin. You okay? Singkat cerita, 2 tahun kurang sedikit kemudian, Miles kini menjadi pilot yang bertanggung jawab atas sebuah kapal luar angkasa yang membawa kru di dalam tabung Sirostasis. Saat Miles sedang terjaga, kapal tiba-tiba menghadapi aktivitas meteoroid atau yang dikenal sebagai serpihan asteroid. Ketika kapal mulai menabrak beberapa meteoroid, Miles segera bangun dan mencoba mengeluarkan kapal dari kawasan tersebut. Namun sayangnya, jumlah meteoroid terlalu banyak hingga menyebabkan kapal mengalami kerusakan parah. Miles pun terpaksa mendaratkan kapalnya di planet terdekat. Saat melakukan pendaratan darurat, kapal tersebut terbelah menjadi 2 sebelum akhirnya menghantam permukaan planet. Beberapa menit kemudian, Miles tersadar dari pingsannya dan mendengar komputer mengatakan kalau mereka berada di sebuah planet yang tidak dikenal. Tidak cuma itu, Miles juga mengalami luka di bagian perut sehingga ia memutuskan untuk membekukan luka tersebut dengan alat khusus agar rasa sakitnya berkurang. Miles selalu mengenakan perlengkapannya, mengambil senjata, dan mulai menyelidiki seisi kapal. Di sini Miles sangat terkejut ketika mengetahui bahwa seluruh kru telah meninggal akibat tabung Sirostasis mereka mengalami kerusakan. Menyadari bahwa dirinya menjadi satu-satunya orang yang masih hidup, Miles pun sempat berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun, ia mengurungkan niat tersebut setelah mengingat kembali pesan-pesan yang dikirim oleh putrinya. Ketika Miles sedang mendengarkan pesan putrinya, tiba-tiba komputer mendeteksi adanya sebuah kapsul yang masih berfungsi di dekat rawa. Miles pun bergegas untuk menyelidiki kapsul tersebut dan sangat terkejut ketika menemukan bahwa penumpang di dalamnya ternyata masih hidup. Miles kemudian membawanya kembali menuju ke kapal, akan tapi di tengah perjalanan ia menemukan jejak kaki ayam raksasa. Dan tanpa Miles sadari, planet tempat mereka terdampar sebenarnya adalah bumi 65 juta tahun yang lalu. Artinya Miles kini berada di sebuah dunia yang masih dikuasai oleh dinosaurus pada akhir zaman Mesozoikum. Sesampainya di kapal, Miles segera merawat penumpang tersebut yang ternyata merupakan seorang gadis berusia 9 tahun. Pada keesokan harinya, Miles memberanikan diri keluar dari kapal untuk mencari bagian kapal lainnya yang terpisah saat pendaratan. Ia mengetahui bahwa di bagian kapal tersebut masih terdapat kapsul pelontar serta perangkat sinyal yang bisa digunakan untuk mengirimkan permintaan bantuan. Selama perjalanan, Miles menemukan tulang dinosaurus raksasa yang menunjukkan betapa berbahayanya predator yang hidup di planet ini. Miles juga secara tidak sengaja terkena semburan geser panas. Semburan itulah yang membuat bangkai makhluk di sekitarnya hanya menyisakan tulang belulang. Miles kemudian melihat sesuatu yang bersinar di atas bukit dan menyadari bahwa benda tersebut adalah bagian kapal yang selama ini ia cari. Tetapi sayangnya jarak menuju ke sana sekitar 16 km. Ditambah lagi ada banyak rintangan berbahaya yang harus Miles lewati. Di saat itu juga, Miles diserang oleh dinosaurus bertubuh kecil yang memiliki bentuk seperti perpaduan antara raptor dan ayam kate.
Untungnya Miles berhasil mengalahkan makhluk tersebut menggunakan gagang senjata. Ketika Miles hendak kembali ke kapal, ia bertemu dengan penumpang gadis yang ternyata sudah meninggalkan kapal. Gadis itu mulai berlari, tetapi Miles berhasil menangkapnya hingga keduanya tak sengaja terjatuh di dekat bangkai dinosaurus besar. Di waktu yang sama, tanah mulai bergetar dan Miles pun melihat makhluk berukuran jauh lebih besar sedang mendekat ke arah mereka. Miles pun segera meraih gadis tersebut dan membawanya kembali ke kapal. Di dalam kapal, Miles mengetahui kalau gadis itu bernama Koa yang terpisah dari kedua orang tuanya. Namun yang menjadi permasalahan adalah Koa menggunakan bahasa yang berbeda sehingga Miles kesulitan memahami setiap perkataannya. What'd you say? Like everything else on this damn ship. Miles lalu menyebarkan bubuk merah di atas meja dan menggambar sebuah gunung beserta bagian kapal di atasnya. Ia mencoba menjelaskan kepada Koa bahwa mereka harus sampai ke sana agar bisa melarikan diri dari planet ini. Namun Miles mengetahui bahwa kedua orang tua Koa sebenarnya sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Ia pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua Koa masih hidup dan berada di bagian kapal yang ada di atas gunung. Dengan begitu, Koa akhirnya mau melakukan perjalanan bersamanya. Setelah itu, Miles pun mengirimkan pesan SOS lainnya dan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan satu awak yang masih hidup. Sementara itu, Koa tak sengaja menemukan rekaman milik Nevin. Saat Koa menontonnya, terungkaplah bahwa selama tahun pertama perjalanan Miles, penyakit Nevin semakin parah hingga ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan. Awalnya Nevin merasa bahagia dan bangga kepada ayahnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai marah karena Miles tidak berada di sisinya ketika dirinya sedang menjalani perawatan. Rekaman itu kemudian segera dihentikan oleh Miles yang terlihat sedih setiap kali melihat pesan dari putrinya. Move to the mountain. Keep moving. Miles dan Koa kemudian mulai berjalan melewati hutan. Di tengah perjalanan, Koa mengambil beberapa buah beri berwarna merah dan melemparkannya kepada Miles. Miles lalu mengeluarkan sebuah alat yang bisa mendeteksi makanan beracun. Dan ternyata buah beri itu sangatlah beracun. Ketika keduanya melintasi hutan yang lembab, Miles tak sengaja menepuk seekor serangga purba yang hinggap di lehernya. Namun serangga itu ternyata mengeluarkan cairan lendir yang sangat mirip dengan ingus. Saat melanjutkan perjalanan, mereka tak sengaja menemukan seekor dinosaurus kecil yang terjebak di kubangan lumpur. Merasa kasihan, keduanya pun membantu dinosaurus itu agar bisa keluar. Akan tapi, begitu berhasil dikeluarkan, sekelompok predator kecil langsung menyerang dinosaurus tersebut. Miles pun terpaksa menahan Koa agar tidak bersuara sehingga keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah para predator itu pergi, Miles dan Koa beristirahat di sebuah air terjun untuk membersihkan diri sekaligus mengisi persediaan air mereka. Di sini Miles mulai khawatir dengan kondisi luka di perutnya yang semakin memburuk. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah karena sekarang ia memiliki satu tujuan penting, yaitu membawa Koa keluar dari tempat mengerikan ini dengan selamat. Want some water? Saat melanjutkan perjalanan, alat pemindai tiba-tiba kehilangan sinyal lokasi kapal. Miles pun terpaksa memanjat pohon untuk mendapatkan kembali sinyal tersebut. Dan akhirnya ia pun berhasil menemukan lokasi bagian kapal yang mereka tuju. Namun di saat itu juga, Miles dikejutkan oleh seekor serangga yang hinggap di tangannya hingga membuatnya terjatuh dari pohon. Akibat kejadian itulah lengannya mengalami dislokasi. Jatuhnya Miles ternyata menarik perhatian sekelompok dinosaurus pemakan daging yang mulai mendekati mereka. Mengetahui hal itu, Koa pun membantu Miles dengan mendorong lengannya ke batang pohon untuk mengembalikan posisi tulangnya. Setelah merasa lebih baik, Miles segera mengambil senjatanya untuk menembaki dinosaurus tersebut dan menyuruh Koa agar segera berlari menyelamatkan diri. Miles kemudian menghentikan beberapa bom kecil berbentuk seperti kelereng yang dengan cepat melenyapkan sebagian dinosaurus yang mengejarnya. Sementara itu, Koa yang bersembunyi di dalam batang pohon dikejutkan dengan datangnya sekelompok dinosaurus yang mulai berjalan mendekatinya. Tidak cuma itu, predator lain juga datang dan hampir menyerang Koa sebelum akhirnya ditembak oleh Miles. Tetapi tiba-tiba, ada satu dinosaurus yang melompat ke arah Koa dari belakang dan menyeretnya pergi.
Untungnya, Miles dengan cepat mengejar dinosaurus itu dan berhasil mengusirnya dengan beberapa tembakan. Sayangnya, setelah kejadian itu, Koa mengalami ketakutan yang sangat hebat. Miles pun duduk dan dengan sabar memberikannya sedikit ruang untuk menenangkan diri. Saat hari mulai gelap, Miles memutuskan untuk bersiul seperti yang biasa ia lakukan kepada Nevin guna menarik perhatian Koa. Hal itu ternyata berhasil membuat Koa kembali tenang dan mau melanjutkan perjalanan bersamanya. Keduanya lalu bermalam di sebuah goa, di mana Miles memasang beberapa sensor yang akan memperingatkan mereka apabila ada makhluk berbahaya yang mendekat. Miles kemudian iseng memindai cahaya asteroid yang terlihat bersinar di angkasa. Dari alat tersebut, ia mengetahui bahwa asteroid itu berukuran sekitar 16 km dan akan menghantam planet ini dalam waktu kurang dari 12 jam. Miles akhirnya memutar salah satu pesan dari Nevin untuk menemani Koa tidur. Dari pesan itu, terungkaplah bahwa sebenarnya Nevin sudah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Saat keduanya tertidur, Miles tiba-tiba dibangunkan oleh sensor yang memperingatkannya akan adanya bahaya. Benar saja, ketika Miles memeriksa Koa, ia menemukan seekor makhluk mirip serangga telah masuk ke dalam mulutnya. Miles pun segera menggunakan alat khusus untuk membunuh makhluk tersebut. Setelah Koa tersadar, sensor masih berbunyi keras. Itu artinya bahaya masih berada di sekitar mereka. Dan benar saja, ketika keduanya menatap ke arah mulut goa, seekor dinosaurus predator berukuran besar tiba-tiba muncul. Tak berpikir panjang, Miles pun langsung menembaki dinosaurus itu sebelum membawa Koa melarikan diri melalui sebuah lubang kecil di belakang mereka. Keduanya mulai mencari jalan keluar menggunakan alat pemindai. Namun sayangnya, mereka justru menemukan jalan buntu. Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan membuat lubang pada salah satu dinding goa yang mengeluarkan aliran udara. Miles pun menggunakan beberapa bom kecil miliknya untuk menghancurkan dinding tersebut dan membuat jalan keluar. Setelah lubang berhasil terbuka, Miles menyuruh Koa untuk masuk lebih dulu. Namun begitu Koa masuk, lubang itu tiba-tiba runtuh yang pada akhirnya membuat Koa dan Miles terpisah. Pada saat itu juga, Miles dikejutkan dengan serangan dinosaurus kecil. Makhluk itu menerkam Miles dan menggigit lengannya. Namun Miles terus melawannya sampai akhirnya berhasil membunuh dinosaurus itu dengan menembak kepalanya. Sementara itu, Koa berhasil keluar dari goa dan mulai menjelajahi hutan sendirian. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah tulang besar yang bisa digunakan sebagai senjata. Koa kemudian melumuri ujung tulang tersebut menggunakan buah beri merah beracun yang sebelumnya mereka temukan. Beberapa menit kemudian, Miles akhirnya berhasil keluar dari goa dan mengetahui bahwa asteroid besar akan segera menghantam bumi. Hantaman itu nantinya akan memicu salah satu peristiwa kepunahan terdahsyat sepanjang sejarah. Miles lalu segera mencari Koa dan mendengar teriakannya ketika seekor dinosaurus mulai mendekatinya. Namun di tengah perjalanan, Miles malah terjatuh ke dalam lumpur hidup dan perlahan mulai tenggelam. Sementara itu, Koa memberanikan diri untuk melawan dinosaurus itu. Dengan kecerdasannya, Koa berhasil membunuh makhluk itu dengan memancingnya masuk ke dalam batang pohon berlubang. Koa kemudian menemukan Miles dan membantunya keluar dari lumpur, dan keduanya pun akhirnya berhasil bersatu kembali. Pada malam harinya, mereka berhasil sampai di dasar gunung. Setelah bersusah payah memanjat tebing yang tinggi, Miles dan Koa akhirnya tiba di bagian kapal yang selama ini mereka cari. Miles lalu menyalakan komputer dan mendapatkan pesan bahwa kapal penyelamat sedang menuju ke arah mereka.
Sementara itu, Koa pergi mencari keluarganya dan akhirnya menemukan bahwa tabung sirostatis milik kedua orang tuanya telah hancur. Koa pun menjadi marah kepada Miles karena selama ini ia telah berbohong dengan mengatakan bahwa kedua orang tuanya masih hidup, padahal sudah meninggal. Miles selalu mengeluarkan foto Nevin dan menjelaskan bahwa dirinya juga telah kehilangan putrinya. Karena itulah, sekarang Miles tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi kepada Koa. I'm sorry. Di saat itu juga, tiba-tiba pecahan meteoroid mulai berjatuhan ke bumi. Miles dan Koa pun segera berlari masuk ke dalam kapsul darurat. Namun ketika Miles hendak menekan tombol peluncuran, sebuah meteoroid menghantam kapal dan menyebabkan kapsul mereka terjatuh dari atas tebing. Saat keduanya tersadar, tiba-tiba dinosaurus predator datang dan mulai menyerang mereka. Miles kemudian memutuskan keluar dari kapsul untuk mengambil senjatanya. Namun begitu berhasil meraihnya, senjata itu ternyata tidak berfungsi dan membutuhkan verifikasi ulang. Miles pun bersembunyi di bawah puing-puing kapal sambil mencoba mengaktifkan kembali senjatanya. Setelah senjata tersebut berhasil diaktifkan, Koa sengaja menyalakan pesan hologram milik Nevin untuk memancing perhatian kedua dinosaurus. Saat perhatian mereka teralihkan, Miles pun langsung menembaki kedua makhluk tersebut sampai pelurunya habis. Namun tidak lama kemudian, dinosaurus predator besar yang sebelumnya menyerang Miles di dalam goa kembali muncul. Karena pelurunya sudah habis, Miles pun terpaksa memancing dinosaurus itu menuju area geser. Namun sayangnya, semburan geser pertama tidak mengenai tubuh dinosaurus itu. Saat keadaan semakin genting, Koa tiba-tiba datang dan menancapkan tulang beracun miliknya tepat ke mata dinosaurus tersebut. Tak lama kemudian, geser pun kembali menyembur dan menghantam tubuh sang predator hingga akhirnya makhluk itu pun tewas. Setelah itu, Miles dan Koa segera kembali ke kapsul dan berhasil lepas landas tepat sebelum asteroid raksasa menghantam wilayah semenanjung Yucatan, Meksiko. Hantaman dahsyat itu kemudian memicu bencana besar yang menyebabkan kepunahan dinosaurus di bumi. Ketika kapsul berhasil meninggalkan atmosfer bumi, sistem autopilot secara otomatis membawa Miles dan Koa menuju titik pertemuan, tempat kapal penyelamat akan menunggu kedatangan mereka. Setelah melewati berbagai ancaman mematikan di bumi 65 juta tahun yang lalu, Miles akhirnya berhasil menyelamatkan Koa sekaligus mendapatkan kesempatan kedua untuk melindungi seseorang setelah kehilangan putrinya. Dan film 65 pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film 65 yang dirilis pada tahun 2023. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya. Impact imminent.